Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Untuk itu marilah kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu sehingga pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan waktu yang indah untuk kami kembali membaca dan merenungkan firman. Karena itu pimpinlah kami agar kami dapat mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Perenungan kita hari ini saya beri judul Mengikut Yesus Jangan Bawa Apa-apa. Terambil dari Lukas 9 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kata penting di dalam tema kita hari ini adalah mengikut Yesus. Apa artinya menjadi pengikut atau ikut Yesus? Mengikut Yesus berarti berjalan bersama Yesus. Mengikuti setiap perintahnya, petunjuknya, dan prinsip-prinsip yang Yesus lakukan. John Stott pernah mengatakan, mengikut Yesus itu berarti kita membiarkan Yesus untuk mengarahkan agenda hidup kita. Dan mengikut Kristus bukanlah perbuatan yang bisa dilakukan dengan setengah-setengah, tetapi menekankan kesungguhan hati dalam mengikut Dia, atau menuntut komitmen kesetiaan dan kesungguhan hati. Bahkan di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62 juga dikatakan dengan jelas bahwa mengikut Yesus tidak berarti bebas dari penderitaan, tetapi ada tantangan dan konsekuensi hidup yang akan kita hadapi. Akan menderita karena menjadi saksi Injil Tuhan. Jadi siap menghadapi tanpa putus asa. Dan juga tidak puas diri ketika kita mengalami keberhasilan. Jadi saudaraku, mengikut Yesus itu tidaklah selalu mudah. Karena ada harga mahal yang harus dibayar. Ada ujian yang harus diikuti. Ada proses yang mau tak mau harus kita lewati. Belum lagi jika ada gesekan di antara sesama anak Tuhan. Atau permasalahan hidup yang timbul. Atau juga kelelahan mental yang bisa saja menerjang hidup kita. Ada kalanya kita pun merasa begitu terhimpit. Sehingga kadang rasanya kita ingin menyerah saja. Nah, itu berarti mengikut Yesus harus membuat pilihan. Mau menerima atau menolak Dia. Dalam Matius 16 ayat 24 jelas Yesus menawarkan salib ketika kita mau mengikut Dia. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, Lukas 9 ayat 2 ini, di situ Yesus mengutus para murid untuk memberitakan tentang kerajaan Allah dan memulihkan. Dan ayat yang ketiga katanya kepada mereka,
Jangan membawa apapun dalam perjalananmu. Jangan membawa tongkat, tas, roti, uang, atau bahkan 2 helai baju. Nah, ketika Yesus berjalan menyusuri tepi Danau Galilea untuk memilih murid-muridnya, para nelayan yang dipanggil Yesus itu segera meninggalkan pekerjaan serta orang tuanya. Padahal Yesus tidak menjanjikan bahwa pekerjaan yang dia berikan itu lebih baik atau lebih menyenangkan atau lebih menghasilkan. Keterangan yang Yesus berikan adalah mereka akan menjadi penjala manusia. Tetapi mereka tetap mau meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka tidak membawa apapun yang membuat mereka nyaman karena mereka hanya mau fokus kepada tujuan mereka mengikut Yesus. Karena mengikut Tuhan dengan meninggalkan segalanya itu akan menjadi tanda keseriusan mereka dalam mengikut Yesus. Nah, hendaknya kita juga pun saudara-saudara seperti demikian. Bersedia untuk menerima konsekuensi dalam mengikut Yesus. Salah satunya adalah meninggalkan cara hidup lama yang menyimpang dari kehendak-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan seluruh dirinya, darahnya dan tubuhnya 100% untuk kita agar kita diselamatkan, maka wajarlah kalau Tuhan juga menuntut dari kita, menuntut penyerahan diri kita yang seutuhnya, penyerahan 100% sebagai bukti bahwa kita mau menjadi murid Kristus yang sejati. Memang sebagai pengikut Yesus, terkadang kita mungkin harus mengorbankan ambisi pribadi, mengorbankan kenyamanan yang mungkin telah atau saat ini kita nikmati, mengorbankan karir yang mungkin telah kita capai, dan kita mungkin juga harus mengesampingkan beberapa impian kita. Kita pasti harus mengorbankan keinginan kita itu. Karena tidak ada orang Kristen sejati yang dapat melakukan apa yang dia suka. Tetapi dia harus melakukan apa yang Kristus kehendaki. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mencari kenyamanan dan keamanan serta memenuhi ambisi pribadi, kita mungkin akan mendapatkan semuanya itu. Tetapi kita tidak akan bahagia. Karena tujuan kita diutus ke dalam dunia ini adalah untuk melayani Allah dan sesama kita. Nah, cara untuk melayani orang lain, cara untuk memenuhi tujuan Tuhan bagi kita, cara menuju kebahagiaan sejati itu adalah dengan menjalani hidup ini tanpa pamrih. Karena hanya dengan demikianlah kita akan menemukan kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami terhadap panggilan-Mu kepada kami. Seperti Engkau memanggil para murid-Mu ya Bapa. Tolonglah kami ya Bapa agar kami dapat dan mau mendengar panggilan-Mu, lalu menanggapinya dengan semangat dan kesiapan yang sama seperti yang dilakukan para murid. Dan kami berdoa kiranya kami pun bersedia meninggalkan apapun, baik itu kenyamanan yang dapat menghalangi kami untuk mengikuti Engkau ya Bapa. Karena itu pimpinlah kami Bapa, agar hati kami terbuka terhadap firman-Mu dan mau serta sanggup melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami dan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan selamat memilih mengikut Yesus sampai akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.